Welcome to Gibeon Church. Di sini kita punya hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan kasih karunia Kristus. Hari ini kita memasuki pertanyaan katekismus yang ke-21. Dan seperti biasa saya akan membaca pertanyaannya, lalu kita bersama membaca jawabannya serta ayat Alkitabnya. Apakah semua orang yang terhilang bersama Adam diselamatkan melalui Kristus? Tidak, hanya orang-orang yang dipilih Allah dan dipersatukan dengan Kristus oleh iman. Namun meskipun demikian, Allah dalam kemurahannya juga menunjukkan anugerah umum kepada orang-orang yang tidak terpilih dengan menahan pengaruh dosa dan memungkinkan usaha-usaha budaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Silakan duduk. Saudara, jawaban katekismus ini sesungguhnya menunjukkan kebenaran yang penting bahwa memang tidak semua manusia akan diselamatkan. Tetapi tidak sedikit dari kita yang pernah atau mungkin sedang bergumul dengan pertanyaan ini. Mengapa sih Tuhan itu tidak menyelamatkan semua orang? Bukankah kalau Tuhan itu baik dan Dia penuh kasih, maka setiap orang bisa mendapatkan keselamatan? Saudara, karena pergumulan ini tidak jarang Tuhan itu sering mendapat tuduhan tidak adil, sebab Dia hanya menyelamatkan sebagian orang saja. Tapi kalau kita mau melihat secara objektif, bukankah Allah yang adil seharusnya menghukum semua manusia yang sudah jatuh di dalam dosa? Jadi kalau hari ini kita diselamatkan, maka itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Surat Efesus yang tadi kita baca sudah menunjukkan bahwa dalam kasih Ia telah menentukan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Dan sekali lagi, kalau kita dipilih, itu bukan karena kualitas baik yang ada pada kita, tetapi itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Saudara, di sisi lain, kita menjumpai bahwa Allah di dalam kesabarannya yang besar, itu telah menunjukkan kasih-Nya yang juga menjangkau mereka yang akan binasa. Tetapi merekalah yang memilih di dalam kebebasannya untuk menolak Allah. Seperti yang Amsal 5 ayat 22 katakan. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Jadi jelas Allah bukanlah penyebab kebinasaan manusia. Kekerasan hati mereka sendirilah yang membinasakan mereka. Saudara, selain ini semua, Allah juga memberikan anugerah umum yang dinyatakan kepada semua manusia. Allah memberikan anugerah hikmat pengetahuan kepada seluruh manusia. Melalui seni, ilmu pengetahuan, bahkan Allah memberikan anugerah umum untuk setiap kita, yaitu melalui udara yang kita hirup setiap hari. Dan bukankah ini menunjukkan kasih dan kebaikan Allah yang sempurna bagi kita? Jadi apa yang menjadi respon kita sebagai umat yang sudah dipilih dan ditebus oleh Kristus? Yang pertama, kita sungguh bersyukur karena kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan sekali lagi semata-mata itu karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Yang kedua, saudara, selain kita menerima anugerah khusus, kita juga menerima anugerah umum, pemeliharaan Tuhan, bakat, talenta, kemampuan yang kita terima, itu perlu terus kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kita memberi pengaruh bagi dunia ini dengan memberikan nilai-nilai Injil di dalamnya. Sehingga akhirnya orang bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Saya ajak kita boleh berdiri bersama-sama. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan di dalam pengakuan dosa kita.
Bahwa seringkali kita tidak meresponi karya keselamatan yang kita terima itu dengan ucapan syukur. Kita kadang-kadang take it for granted untuk keselamatan yang sudah kita terima. Dan juga kita seringkali lalai di dalam menggunakan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan untuk memperkenalkan Kristus melalui hidup kita. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan di dalam pertobatan. Bapa yang di dalam surga, jadikanlah kami saluran kasih dan rahmat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga mereka bisa melihat Kristus yang hidup di dalam dan melalui kami. Dan kami mau berdoa Tuhan, kiranya Allah Roh Kudus yang juga melembutkan hati mereka yang belum percaya. Sehingga suatu saat mereka dapat mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan mereka. Mampukan kami Tuhan untuk jadi saluran kasih dan berkat-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah menerima keselamatan yang semata-mata itu karena kasih karunia-Mu. Itu bukan karena kebaikan kami. Dan kami rindu ya Tuhan, Tuhan memakai hidup kami juga menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.